Peter Steinberger, atau namanya Peter ya, itu baru aja join ke OpenAI. Buat yang nggak tahu Peter Steinberger itu siapa, dia itu kreator dari OpenClaw, yaitu AI agent personal assistant yang viral banget di akhir-akhir ini. Nah mungkin yang belum tahu Peter itu siapa, di sini gue bakal coba untuk review ulang ya si OpenClaw ini. Oke, jadi OpenClaw ini yaitu seperti deskripsinya ya, the AI that actually does things. Jadi bisa melakukan sesuatu. Contohnya, di sini bisa clear your inbox, send email, kemudian manage your calendar, check you in for flight, dan di sini dia bisa terintegrasi dengan WhatsApp, Telegram, dan any chat yang kalian bisa chat app ya yang kalian gunakan gitu. Dan di sini kalian bisa langsung aja ke https://opencloud.ai untuk informasi tentang agent. Dan menurut gue ini kalian worth it sih untuk di-explore. Oke, jadi di sini gue nggak bakal bahas tentang OpenClaw-nya itu sendiri, tapi gue bakal bahas journey si Peter ini dalam membangun OpenClaw. Oke, kita mulai dari tahun 2021. Kita tahu bahwa OpenClaw ini meledak dalam waktu seminggu gitu. Tapi perjalanannya itu sebenarnya nggak cuma seminggu gitu, atau seminggu 2 minggu ya. Tapi dari tahun 2024. Kita mulai dari tahun 2021 ya. Jadi pada tahun 2021 itu si Peter ini dia berhasil exit ya perusahaannya itu sebanyak 100 juta euro. Jadi dia bisa exit menjual perusahaannya itu sebanyak 100 juta euro. Dan kemudian dia memutuskan untuk pensiun ya. Misalnya udah dapat uang banyak ya pensiun aja gitu. Nggak usah kerja lagi gitu. Pada akhirnya dia burn out dan dia balik lagi untuk coding di awal 2025. Jadi dia mulai coding lagi itu dari awal 2025. Dan akhirnya si Peter ini membuat banyak project, yaitu sebanyak 43 experimental project. Jadi project itu sebenarnya sederhana, yaitu untuk integrasi terminal dengan WhatsApp dan Google Integration. Jadi dia mengintegrasikan terminal dengan WhatsApp dan juga Google. Sebenarnya project yang sederhana gitu. Dan kita bisa lihat project-project yang dibuat oleh si Peter ini. Kita bisa langsung ke GitHub-nya dan di sini itu banyak banget project yang udah dibuat. Seperti yang kalian lihat di sini ya. Di sini dia ada project untuk Homebrew, kemudian di sini ada project untuk CLI ya, kemudian di sini ada project untuk MCP. Jadi kebanyakan itu yang base itu terminal dan MCP ya, gue lihat kebanyakan. Contohnya di sini dia bikin MCP, dia juga bikin UI untuk CLI, dan di sini juga bisa dia bikin juga CLI, dan masih banyak lagi. Untuk legacy worknya, nah di sini dia PDF Kit, Industry Leading PDFK SDK, dan dia exit tahun 2021. Dan menurut gue ini menarik banget. Dan akhirnya dia bikin OpenClaw. Tapi nanti kita bakal bahas dari si Cloudbot. Oke, pada akhir November 2025, dia itu membuat Cloudbot. Nah, dia itu buat prototipenya itu dalam waktu 1 jam doang. Jadi sebenarnya prototipe itu sederhana, yaitu menghubungkan WhatsApp dengan cloud. Dan akhirnya tercipta si Cloudbot ini pada akhir November ya. Dan kalau misalnya kalian bikin prototype, apalagi prototype agent, dan kalian nggak punya kemampuan teknis coding, itu bakal lebih daripada 1 jam. Mungkin 1 jam ini karena dia punya experience terhadap CLI dan juga dia punya experience terhadap integrasi WhatsApp, makanya dia bisa bikin prototype ini dalam waktu 1 jam. Nah, sekarang kita masuk ke late November sampai dengan Desember. Jadi setelah si Peter ini melakukan pembuatan ya, melakukan prototyping, dia itu melakukan internal agent testing di lokalnya dia sendiri. Dan dia merasa, oh kayaknya udah nggak ada masalah besar nih di agent gua. Akhirnya pada tanggal 1-20 Januari, itu dia nge-publish GitHub dia, atau ibaratnya nge-show off project dia, dan dia mendapatkan 9.000 stars dalam waktu 24 jam. Jadi ini termasuk project yang viral ya, kalau misalnya bisa dapat 9.000 star dalam 24 jam, dan ini menurut gue star yang banyak gitu. Kemudian dia juga mendapatkan 2 juta visitor per minggu. Oke, kita masuk peak dari si OpenClaw ini sendiri. Jadi gue tahu OpenClaw ini itu buatan Peter karena ada beberapa orang Twitter ya, dia itu ngasih tahu ada orang nih punya ribuan commit gitu. Jadi dalam satu hari dia itu commit itu banyak banget gitu. Dan gue penasaran gitu, itu siapa sih yang punya GitHub-nya gitu. Oh ternyata si Peter ini. Dan setelah gue telusurin, ternyata si Peter ini itu kreator dari OpenClaw. Dan kalau kalian tahu 6.600 commit itu di-commit oleh agent itu sendiri ya. Jadi agent yang commit ke project si Peter gitu.
Dan kalau kalian lihat di sini, ini startnya juga banyak banget ya. Jadi pas Desember itu dia lumayan datar, dan pada akhir dari Januari dia itu benar-benar meledak. Dan pada akhir dari Januari, Anthropic itu melakukan komplain ke si Cloudbot ini. Merasa bahwa nama Cloudbot ini mirip nih sama project gua atau produk gua, yaitu Claude. Akhirnya si Peter itu ganti nama ke Moltbot. Nah, di sini bisa juga ya diperkuat bahwa dia itu awalnya namanya CloudHub. Nah, CloudHub ini salah satu platform ya untuk tempat agent itu belajar. Jadi kalian bisa nge-pull skill ya, semacam agent kalian itu kalian bisa suruh belajar di CloudHub ini. Dan CloudHub ini berisi semacam kayak skill-skill yang bisa langsung digunakan gitu. Dan dia bilang ini tuh nggak bisa digunain karena si Anthropic. Jadi ya drama bahwa nama ini ganti itu karena salah satunya juga karena si Anthropic. Dan pada akhir Januari 2026 dia akhirnya rebrand nih. Tadi kan namanya Cloudbot ya. Dia itu pindah ke Moltbot. Nah, alasan dia pindah ke Moltbot itu sebenarnya karena ada project atau token kripto yang dibuat oleh orang. Kemudian itu meledak, dan itu project kripto itu atau tokennya itu hampir menyentuh 16 juta market cap. Bahkan mungkin udah 16 juta market cap gitu. Dan akhirnya harga dari token itu turun 90%. Jadi ya kebanyakan project-project atau token-token kripto seperti ini tuh kan scam ya. Jadi kebanyakan rug pull atau mungkin cuman pengen dapat keuntungan sesaat. Akhirnya dia rebrand namanya yang tadinya Moltbot ini ke OpenClaw. Dan pada akhir Januari dia itu berhasil mendapatkan 100.000 lebih bintang ya pada projectnya. Oke, nextnya kita beralih ke awal Februari, di mana si project dari OpenClaw ini mulai sukses ya. Dia itu bisa mendapatkan 145.000 sampai 180.000 lebih bintang, dan ada sekitar 600.000 lebih kontributor, dan juga ada 3.000 lebih PR. Dan si Peter ini sempat ngobrol ya dengan orang-orang dari Meta dan juga OpenAI di San Francisco. Dan pada tanggal 12 Februari, ini menurut gue hal yang menarik, yaitu si Peter ini diundang ke podcastnya Lex Fridman. Dan di sini dia membahas banyak hal, mulai dari background seperti apa, kemudian dia cara coding seperti apa, masa depan dari agent itu seperti apa, dan masa depan dari software engineer itu siapa. Sebenarnya podcastnya itu awal itu nggak sama si Lex Fridman ya. Jadi sebelumnya itu ada podcast, gue nggak tahu sama siapa, tapi intinya dia sebelum sama Lex Fridman itu dia sempat podcast gitu. Akhirnya sampai dia pada akhirnya podcast di tempatnya Lex Fridman. Dan ya pada tanggal 15 Januari si Sam Altman ini akhirnya bilang ya bahwa Peter ini join ke OpenAI. Dan sebenarnya di podcast dari Lex Fridman ini dia sempat bilang kalau misalnya ada tawaran yang menarik gitu. Dan kalau dia mau ambil tawaran itu, si yang menawarkan ini harus tetap melakukan project ini sebagai project open source gitu. Dan seperti yang omongan dia ya, jadi tawarannya itu diterima, dan di sini si Peter join ke OpenAI, dan OpenAI tetap mengopen source-kan si OpenClaw ini. Dan mungkin kita bakal baca pernyataan dari si Sam Altman ya, atau announcement dari Sam Altman, di mana si Peter itu join ke OpenAI to drive the next generation of personal agent. Jadi kedepannya ini personal agent ini bakal bullish ya. Dan dia itu he is a genius with a lot of amazing ideas about the future of very smart agents interacting with each other to do very useful things for people. Jadi dia bisa membuat semacam agent ini saling berinteraksi gitu. Dan we expect this will quickly become core to our product offering. Jadi OpenClaw ini akan menjadi salah satu core product dari OpenAI itu sendiri. Dan menurut gue ini satu hal yang akan menarik ya dari OpenAI, di mana dia memperkuat posisinya sebagai perusahaan AI. Dan OpenClaw will live in a foundation as an open source project that OpenAI will continue to support. Jadi nanti OpenClaw ini bakal disupport langsung juga oleh OpenAI. The future is going to be extremely multi-agent, and it's important to us to support open source as part of that. Jadi multi-agent ini bakal bullish ya, dan si OpenAI ini bakal support open source multi-agent teknologi ya melalui si OpenClaw ini. Dan ngomong-ngomong soal OpenClaw yang dijadikan produk, sebenarnya Kimi itu atau Moonshot AI itu udah mengeluarkan produk mereka, yaitu namanya Kimi Claw. Jadi kalian bisa deploy OpenClaw kalian itu dalam satu klik. Dan OpenClaw kalian itu bisa connect ke 5.000 community skills, dan juga
ke Cloud Hub ya. Dan juga di sini dia juga bisa menyediakan 40 GB cloud storage dan juga real-time information retrieval support for finance and web research scenario. Dan di sini dia bisa multi-channel integration. Dan menurut gue ini project yang menarik ya dari si Moonshot AI. Setelah kemarin ngeluarin Kimika 2.5, sekarang dia ngeluarin Kimi Cloud. Tapi di Twitter itu banyaknya juga concern tentang privacy-nya ya, privacy dari keamanan data jika kita menggunakan layanan si Kimi Cloud ini. Dan ya, si Peter akhirnya announce juga bahwa dia itu join ke OpenAI. Jadi kita baca aja langsung, I'm joining OpenAI to bring agent to everyone. OpenCloud is becoming a foundation, jadi dia berharap, jadi dia mau kayak semacam OpenCloud ini menjadi best foundation dari agent. Kemudian open, ya seperti yang dia pengen yaitu open source, independent, and just getting start. Jadi dia bilang bahwa ini itu baru dimulai gitu, dan menurut gua suatu hal yang menarik ya untuk dibahas masa depan dari agentic AI ini dan AI personal assistant. Dan menurut gua pribadi ini juga suatu hal yang menarik ya ke depannya, karena nanti setiap orang itu pasti punya personal agentnya masing-masing gitu. Entah kalian misalnya coding, atau mungkin kalian bekerja di kantoran, atau mungkin kalian kerja di misalnya di lapangan, itu kalian pasti punya agent kalian sendiri. Dan banyak hal ya yang bisa dipelajarin dari si perjalanan si Peter ini, bahwa dia mungkin kelihatannya itu sukses dalam waktu 1 bulan atau mungkin 1 minggu, 2 minggu, tapi sebenarnya dia itu udah mencoba itu dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2024 sampai dengan 2026. Jadi perjalanannya itu nggak mudah, dan dia juga bikin ya experimental coding 43, dan di sini dia open sourcein semua. Dan gak banyak orang yang bisa bahkan menyelesaikan satu side project mereka gitu. Jadi mungkin itu pelajaran yang bisa diambil dari si Peter ini gitu. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe. Gimana menurut kalian tentang OpenAI yang bekerja sama dengan OpenCloud, atau si Peter ini yang join ke OpenAI? Coba tulis di kolom komentar.